Pernahkah Anda menghadapi seseorang yang tampaknya selalu ingin menjatuhkan Anda? Seseorang yang dengan kata-kata atau tindakan seolah-olah terus mencoba menyeret Anda ke dalam konflik. Mungkin Anda merasa marah, terhina, atau bahkan ingin membalas dendam. Tetapi, pertanyaannya adalah, apa yang benar-benar akan Anda menangkap jika Anda membalas dengan cara yang sama? Mari kita bayangkan sejenak seorang prajurit tangguh di medan perang. Dia berdiri tegak, menghadap lawannya, siap bertarung, tapi apa yang terjadi jika dia memilih untuk tidak mengangkat pedangnya? Apakah itu tanda kelemahan atau justru kekuatan sejati? Dalam dunia yang penuh dengan pertempuran dan pertentangan, seringkali kita lupa bahwa kekuatan yang paling dahsyat bukanlah yang digunakan untuk menyerang, tetapi yang digunakan untuk mengendalikan diri. Filosofi Stoik yang diajarkan oleh para pemikir besar seperti Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada konfrontasi langsung. Kekuatan yang paling mengubah dunia bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin yang muncul dari pengendalian diri dan ketenangan. Stoikisme mengajarkan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri, lebih tepatnya, emosi-emosi destruktif yang membakar dari dalam. Ketika kita marah, iri, atau dendam, kita sebenarnya sedang memberikan kekuatan kepada orang lain untuk mengendalikan kita. Sebaliknya, ketika kita berhasil menguasai diri dan tidak terpengaruh oleh provokasi, kita telah memenangkan pertempuran terbesar yang bisa dihadapi manusia, pertempuran melawan diri sendiri. Dalam hal ini, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tidak terjebak dalam permainan musuh, melainkan untuk tetap tenang dan menguasai diri. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tindakan balasan yang sejati bukanlah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan musuh, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita berada di atas mereka dalam pengendalian diri dan karakter. Video ini akan membawa Anda lebih dalam ke dalam filosofi Stoik untuk memahami bagaimana kekuatan batin, ketenangan, dan pengendalian diri dapat menjadi senjata paling efektif dalam menghadapi musuh tanpa harus melibatkan diri dalam konflik. Anda akan belajar bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari pertempuran fisik, tetapi dari ketenangan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tenang, bahkan dalam menghadapi provokasi yang paling berat. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan ini dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menggunakan pengendalian diri sebagai pertahanan utama dalam menghadapi musuh, dan bagaimana kita bisa menjadikan kebajikan sebagai pedoman untuk melangkah maju tanpa harus melawan. Bayangkan Anda sedang berjalan di tengah keramaian dan seseorang dengan sengaja menyenggol Anda, menumpahkan kopi ke baju Anda. Emosi mulai membara di dalam diri, dorongan untuk membalas muncul dengan cepat. Ini adalah momen ketika Anda diuji, bukan oleh senggolan itu, tetapi oleh bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Dalam ajaran Stoik, kekuatan sejati bukanlah tentang menanggapi setiap provokasi dengan amarah atau kekerasan, tetapi tentang mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri, terutama ketika kita kehilangan kendali atas emosi kita. Kehilangan kendali adalah tanda bahwa kita telah menyerahkan kekuatan kita kepada sesuatu atau seseorang di luar diri kita. Ketika kita merespons dengan marah, kita menjadi budak dari orang yang memicu kemarahan kita. Sebaliknya, ketika kita mampu mengendalikan diri dan memilih respons yang tenang dan bijak, kita menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang tidak mudah goyah oleh provokasi eksternal. Epictetus, salah satu filsuf Stoik yang paling dihormati, pernah berkata, "Dia yang membuatmu marah, menguasaimu,
Kutipan ini menyoroti inti dari pengendalian diri dalam stoikisme, bahwa setiap kali kita membiarkan emosi kita dikendalikan oleh orang lain, kita sebenarnya telah memberikan kekuatan kita kepada mereka. Mereka tidak hanya memengaruhi suasana hati kita, tetapi juga mengendalikan tindakan kita. Dengan demikian, kunci untuk mempertahankan kekuatan sejati adalah dengan menguasai emosi kita sendiri, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Sebagai seorang pejuang dalam kehidupan, Anda harus belajar untuk berlatih ketenangan dan pengendalian diri, terutama ketika menghadapi situasi yang penuh dengan provokasi. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi inilah yang membedakan mereka yang kuat dari yang lemah. Pemusuh Anda mungkin berharap untuk memancing emosi Anda, membuat Anda marah atau frustrasi. Tetapi bayangkan kekuatan yang Anda miliki ketika Anda menolak untuk merespons seperti yang mereka inginkan. Ketika Anda tetap tenang, Anda tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga memenangkan pertempuran dalam diri Anda sendiri. Anda dapat mengalahkan musuh tanpa harus melawan secara fisik, cukup dengan tidak memberikan mereka kekuatan atas emosi Anda. Setiap kali Anda merespons dengan ketenangan, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah tuan atas diri Anda sendiri, bukan korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Ini adalah kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan dalam pertempuran apapun. Dengan menguasai seni pengendalian diri, kita menempatkan diri di atas permainan yang coba dimainkan oleh musuh kita selanjutnya. Mari kita lihat bagaimana kita dapat memperluas kekuatan ini dengan menerima peran takdir dalam hidup kita dan memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kita yang membimbing perjalanan kita. Dalam kehidupan, ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita, cuaca, takdir, tindakan orang lain. Semua ini adalah elemen-elemen yang seringkali kita hadapi dengan frustrasi, kemarahan, atau bahkan penolakan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada penerimaan yang tulus terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir, menekankan bahwa kita harus menerima setiap kejadian dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, sebagai bagian dari perjalanan kita. Menerima takdir bukan berarti menyerah pada keadaan atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima kenyataan dengan keberanian, memahami bahwa setiap peristiwa memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan jalan hidup kita. Ketika kita merangkul takdir dengan sepenuh hati, kita tidak hanya melepaskan diri dari beban emosi negatif, tetapi juga mengambil alih kendali yang sebenarnya, kendali atas bagaimana kita merespons dan bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Terimalah hal-hal yang ditentukan takdir kepadamu, dan cintailah orang-orang yang dibawa takdir bersamamu. Tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi, tidak peduli seberapa sulit, ada nilai yang bisa ditemukan jika kita mau menerimanya dengan penuh kesadaran. Takdir bukanlah sesuatu yang harus kita lawan, melainkan sesuatu yang harus kita peluk dengan sepenuh hati. Dalam menghadapi musuh, seringkali kita merasa marah atau dendam terhadap apa yang mereka lakukan, tetapi bayangkan kekuatan yang bisa Anda miliki jika Anda menerima situasi apa adanya dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda. Dengan menerima keadaan dengan lapang dada, Anda menghilangkan kekuatan musuh untuk mempengaruhi Anda. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan atas Anda, karena Anda telah memilih untuk menerima dan mengontrol reaksi Anda terhadap takdir. Ketika kita menerima takdir, kita sebenarnya mengambil alih kekuatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh musuh. Musuh berharap Anda akan melawan, marah, atau frustrasi, tetapi dengan menerima apa yang terjadi dengan hati yang terbuka, Anda menunjukkan bahwa Anda berada di atas permainan mereka.
Ini adalah kemenangan batin yang sejati, kemenangan yang datang dari cinta dan penerimaan terhadap perjalanan hidup Anda, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dengan memahami dan menerima takdir, kita menguatkan diri kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana kita bisa menaklukkan musuh melalui tindakan bijak yang datang dari kesadaran yang mendalam, bukan dari impuls atau reaksi yang terburu-buru. Dalam kehidupan ini, ada begitu banyak cara untuk menghabiskan waktu dan energi kita. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa daripada membuang energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang berharga, seperti kebajikan. Kebajikan, dalam pandangan stoik, mencakup keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Ketika kita fokus pada nilai-nilai ini, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga melindungi diri kita dari pengaruh negatif, termasuk dari musuh-musuh kita. Musuh sering mencoba untuk menarik kita ke dalam permainan mereka, permainan yang penuh dengan kebencian, kecemburuan, dan tipu daya. Namun, ketika kita menolak untuk terlibat dalam permainan ini dan memilih untuk fokus pada kebajikan, kita secara efektif mengabaikan musuh tersebut. Dalam arti, musuh kehilangan relevansi karena kita sibuk mengembangkan diri dan menjalani kehidupan yang bermakna. Kekuatan musuh terletak pada kemampuan mereka untuk mengalihkan perhatian kita dari jalan kebajikan. Dengan tetap teguh pada prinsip-prinsip kebajikan, kita menunjukkan bahwa kita tidak akan tergoyahkan oleh provokasi eksternal. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang juga seorang kaisar Romawi, memberikan nasihat yang sangat relevan. Jangan lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi orang baik, jadilah satu. Kutipan ini menekankan pentingnya tindakan daripada kata-kata, daripada terjebak dalam perdebatan atau konflik yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan yang mencerminkan kebajikan. Dengan menjadi orang baik, melalui tindakan nyata yang penuh kebijaksanaan dan keadilan, kita secara otomatis menjauh dari pengaruh negatif dan permainan musuh. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pejuang dalam kehidupan, tetapi bukan pejuang yang terlibat dalam pertarungan fisik, melainkan seorang pejuang yang berjuang untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kebajikan adalah senjata Anda, dan dengan setiap tindakan yang didorong oleh keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, Anda mengalahkan musuh-musuh Anda tanpa harus berhadapan langsung dengan mereka. Musuh mungkin mencoba untuk mengalihkan Anda, memancing Anda ke dalam konflik yang tidak perlu. Tetapi dengan fokus pada kebajikan, Anda menunjukkan bahwa mereka tidak lagi relevan dalam hidup Anda. Kebajikan adalah benteng Anda. Saat Anda terus-menerus memperkuat benteng ini dengan tindakan-tindakan yang baik, musuh tidak akan memiliki celah untuk masuk. Mereka akan menyadari bahwa Anda berada di atas mereka, bukan karena kekuatan fisik atau konfrontasi, tetapi karena keteguhan hati Anda dalam menjalani hidup yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Dalam setiap situasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya mencerminkan kebajikan? Jika ya, maka Anda sudah memenangkan pertarungan, bahkan sebelum itu dimulai. Dengan kebajikan sebagai panduan kita mengarahkan hidup kita menuju tujuan yang lebih tinggi dan menjauh dari permainan musuh. Selanjutnya, mari kita eksplorasi bagaimana kita dapat memanfaatkan ketenangan batin untuk menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan arah dan fokus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali dihadapkan pada situasi yang memicu kemarahan, frustrasi, atau bahkan kebencian. Provokasi datang dalam berbagai bentuk, kata-kata tajam dari seseorang, perilaku yang tidak adil, atau bahkan sekadar ketidakberuntungan yang membuat hari kita terasa lebih berat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada reaksi impulsif terhadap provokasi tersebut, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergoyahkan.
Ketenangan adalah salah satu pilar utama dalam stoikisme. Ketika kita mampu menjaga ketenangan di tengah badai, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan batin yang besar. Orang yang mudah terprovokasi adalah orang yang mudah dikendalikan, sebaliknya orang yang tetap tenang, bahkan ketika diprovokasi, adalah orang yang benar-benar menguasai dirinya sendiri. Seneca, salah satu filsuf stoik yang paling berpengaruh, pernah berkata, bukanlah orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih yang miskin. Kutipan ini, meskipun pada dasarnya berbicara tentang keinginan material, juga bisa diterapkan pada hasrat kita untuk bereaksi terhadap provokasi. Ketika kita merasa perlu untuk merespons setiap kata atau tindakan yang mengganggu, kita sebenarnya menjadi miskin dalam pengendalian diri. Dengan menjaga ketenangan, kita menunjukkan bahwa kita tidak terperangkap oleh keinginan untuk bereaksi, dan dengan demikian, kita mempertahankan kekayaan batin kita. Bayangkan diri Anda berada di tengah kerumunan, dan seseorang berusaha memancing emosi Anda dengan kata-kata atau tindakan yang provokatif. Dalam situasi ini, respons alami adalah bereaksi, mungkin dengan kemarahan atau defensif, namun bayangkan betapa kuatnya Anda akan terlihat jika Anda memilih untuk tetap tenang, mengabaikan provokasi itu, dan melanjutkan dengan cara Anda sendiri, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini adalah bentuk kemenangan yang paling tinggi, kemenangan atas diri sendiri. Ketenangan adalah kekuatan yang seringkali diremehkan. Ketika kita tidak bereaksi terhadap provokasi, kita tidak hanya melindungi diri kita dari energi negatif, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada mereka yang mencoba menjatuhkan kita. Anda tidak dapat mengendalikan saya. Dengan menunjukkan kontrol diri yang lebih besar, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda, tetapi juga menegaskan bahwa Anda berada di atas provokasi mereka. Dengan ketenangan sebagai landasan kita dapat menghadapi setiap tantangan tanpa kehilangan fokus atau arah. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana penerimaan terhadap diri sendiri dan keadaannya dapat menjadi senjata ampuh untuk menghadapi musuh tanpa harus terlibat dalam konflik langsung. Filosofi Stoik menekankan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada membalas dendam atau merespons kebencian dengan kebencian, melainkan pada kemampuan untuk merespons kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan hanya soal moralitas, tetapi juga strategi yang efektif dalam menghadapi musuh. Nah, ketika kita membalas kebencian dengan kebaikan, kita mengambil alih kendali situasi, memutarbalikkan keadaan, dan melemahkan musuh dengan cara yang mereka tidak duga. Musuh seringkali berharap kita akan bereaksi dengan cara yang serupa dengan amarah, dendam, atau kebencian. Ketika kita justru merespons dengan kebaikan, mereka terkejut, bingung, dan pada akhirnya kehilangan kekuatan mereka. Kebaikan dalam konteks ini bukan tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan moral dan pengendalian diri yang luar biasa. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan terjerumus ke dalam siklus negatif yang musuh coba ciptakan. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik yang paling dihormati, mengatakan, cara terbaik untuk membalas dendam adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kutipan ini mengajarkan bahwa balas dendam yang sejati bukanlah dalam bentuk tindakan yang sama dengan musuh, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita berada di atas mereka dalam hal moral dan karakter, dengan tidak membiarkan diri kita diseret ke dalam kebencian atau dendam. Kita menunjukkan kemuliaan hati yang jauh lebih tinggi. Bayangkan situasi di mana seseorang menyakiti Anda dengan kata-kata atau tindakan yang kejam. Respons alami mungkin adalah membalas dengan cara yang sama, mungkin dengan kata-kata yang lebih tajam atau tindakan yang lebih menyakitkan. Namun, pikirkan betapa kuatnya Anda akan merasa jika Anda memilih untuk merespons dengan kebaikan. Mungkin Anda menanggapi kebencian mereka dengan kata-kata lembut,
atau Anda memberikan bantuan di saat mereka membutuhkan. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda ditarik ke dalam lingkaran kebencian. Kebaikan memiliki kekuatan untuk melumpuhkan musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran yang sia-sia. Ketika Anda merespons dengan kebaikan, Anda menghancurkan ekspektasi mereka, mengacaukan rencana mereka, dan pada akhirnya membuat mereka kehilangan kendali atas situasi. Anda juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain, menunjukkan bahwa kebajikan dan kebaikan adalah kekuatan yang paling kuat dalam menghadapi kebencian. Dengan kebaikan sebagai senjata kita dapat menghancurkan musuh tanpa harus terlibat dalam konfrontasi yang merusak. Selanjutnya, mari kita eksplorasi bagaimana menjaga fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi dapat membantu kita mengatasi segala bentuk gangguan yang dihadapi. Dalam hidup ini, kita seringkali terjebak dalam situasi yang tampaknya berada di luar kendali kita. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, sementara kita harus belajar untuk melepaskan kontrol atas segala sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Musuh seringkali mencoba mempengaruhi kita dengan berbagai cara, dari kata-kata provokatif hingga tindakan yang merugikan. Namun, pengaruh mereka hanya efektif jika kita memilih untuk membiarkan diri kita terpengaruh. Dengan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti respon kita terhadap situasi, bagaimana kita merespons perasaan kita, dan tindakan yang kita ambil, kita mengurangi kekuatan yang dimiliki musuh untuk mempengaruhi kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang bijaksana, mengatakan, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kutipan ini menekankan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan bagaimana kita merespons peristiwa, bukan dari upaya untuk mengendalikan peristiwa itu sendiri. Dengan menyadari bahwa kita hanya memiliki kontrol atas pikiran dan tindakan kita, kita bisa menemukan ketenangan dan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Bayangkan diri Anda berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Mungkin Anda menghadapi kritik yang tidak adil, atau seseorang mencoba untuk merusak reputasi Anda. Dalam situasi ini, reaksi pertama mungkin adalah berusaha membalas atau membela diri. Namun, alih-alih terjebak dalam konflik yang tidak produktif, pertimbangkan untuk fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali Anda. Bagaimana Anda merespons peristiwa tersebut dan bagaimana Anda mengelola pikiran serta tindakan Anda. Dengan memusatkan perhatian pada pengendalian diri, Anda tidak hanya menghindari stres dan kecemasan yang tidak perlu, tetapi juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Anda menjadi lebih kuat karena Anda memilih untuk tidak membiarkan tindakan musuh atau peristiwa di luar kendali Anda mempengaruhi kesejahteraan batin Anda. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Pikiran Anda, tindakan Anda, dan sikap Anda membantu Anda tetap tenang dan berfokus pada tujuan yang lebih tinggi. Dengan mengarahkan perhatian kita pada pengendalian diri dan respon kita terhadap situasi, kita memperkuat posisi kita terhadap musuh dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana berinteraksi dengan musuh dapat kita gunakan sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat secara mental. Dalam filosofi Stoik, musuh bukanlah sekadar lawan yang harus dikalahkan, tetapi juga merupakan alat untuk pertumbuhan pribadi. Ketika seseorang menjadi musuh atau menghadapi konflik, kita seringkali tergoda untuk fokus pada kesalahan dan kekurangan mereka. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa musuh sebenarnya berfungsi sebagai cermin
yang memantulkan kelemahan kita sendiri. Interaksi dengan musuh seringkali mengungkapkan aspek dari diri kita yang perlu kita perbaiki, seperti kelemahan emosional, kekurangan dalam kebajikan, atau kegagalan dalam pengendalian diri. Melalui konflik dan provokasi yang datang dari musuh, kita memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas area-area dalam diri kita yang mungkin selama ini kita abaikan. Ini adalah kesempatan untuk introspeksi yang mendalam, mengidentifikasi kelemahan kita, dan berusaha untuk memperbaikinya. Dengan memandang musuh sebagai cermin diri, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Marcus Aurelius, seorang tokoh Stoik terkenal, mengingatkan kita bahwa jiwa diwarnai dengan warna dari pikirannya. Kutipan ini menyoroti bagaimana pikiran dan pandangan kita tentang situasi termasuk interaksi dengan musuh memengaruhi karakter kita. Jika kita melihat musuh sebagai cermin, kita mengundang refleksi dan perbaikan diri yang dapat memperkuat jiwa kita. Dengan kata lain, bagaimana kita menanggapi musuh mencerminkan kualitas batin kita dan memberikan petunjuk tentang area yang perlu diperbaiki. Bayangkan, jika setiap interaksi negatif dengan musuh adalah peluang untuk melihat kelemahan dalam diri Anda sendiri. Misalnya, jika musuh Anda memprovokasi Anda hingga marah, ini mungkin menunjukkan bahwa Anda masih memiliki kekurangan dalam pengendalian diri atau kesabaran. Sebaliknya, jika Anda mampu merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan, Anda menunjukkan bahwa Anda telah berhasil mengatasi kelemahan tersebut. Alih-alih melihat musuh sebagai ancaman, cobalah untuk melihat mereka sebagai alat untuk introspeksi dan perbaikan diri. Setiap konflik atau ketegangan bisa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana Anda dapat tumbuh dan memperbaiki diri dengan menjadikan musuh sebagai cermin. Anda tidak hanya mengatasi tantangan dengan lebih baik, tetapi juga menjadi lebih kuat secara mental dan emosional. Dengan menggunakan musuh sebagai cermin diri, kita belajar untuk memperbaiki kelemahan kita dan menguatkan karakter kita. Selanjutnya, mari kita jelajahi bagaimana ketika kita melihat musuh dengan belas kasih, dapat menghilangkan dorongan melawan kepada musuh kita terhadap diri kita. Dalam filosofi Stoik, penting untuk memahami bahwa musuh kita juga memiliki keterbatasan baik dalam hal pikiran maupun emosi mereka. Sama seperti kita, mereka tidak sempurna dan seringkali terjebak dalam kebiasaan dan pola pikir yang merugikan mereka sendiri. Dengan menyadari keterbatasan ini, kita dapat mengembangkan rasa belas kasih terhadap musuh kita daripada hanya merasakan kebencian atau kemarahan. Keterbatasan musuh seringkali mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalah pribadi atau emosional mereka. Misalnya, seseorang yang mencoba menyakiti Anda mungkin berbuat demikian karena mereka sendiri merasa tidak puas atau terluka. Dengan memahami bahwa musuh Anda juga menghadapi tantangan dalam hidup mereka, Anda dapat melihat mereka bukan sebagai ancaman yang harus dihancurkan, tetapi sebagai individu yang, seperti Anda, sedang berjuang dengan batasan mereka sendiri. Marcus Aurelius, dalam kebijaksanaannya, mengatakan, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa istimewanya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Kutipan ini mengingatkan kita tentang keajaiban dan nilai kehidupan itu sendiri, memahami bahwa setiap orang, termasuk musuh kita, memiliki hak untuk mengalami hidup dengan segala keterbatasan dan tantangan mereka. Membantu kita mengembangkan empati dan belas kasih, yang pada akhirnya menghilangkan dorongan untuk melawan. Bayangkan, jika Anda bisa melihat setiap musuh Anda sebagai individu yang juga memiliki perjuangan dan keterbatasan mereka sendiri, alih-alih membiarkan kemarahan atau kebencian merusak ketenangan Anda, pertimbangkan untuk merespons dengan belas kasih. Misalnya, jika seseorang melakukan kesalahan terhadap Anda, pikirkan tentang kesulitan yang mungkin mereka alami dalam hidup mereka, dan bagaimana kesulitan itu mungkin memengaruhi tindakan mereka.
Dengan mengembangkan rasa belas kasih terhadap musuh, Anda tidak hanya mengurangi beban emosional yang Anda tanggung, tetapi juga membuka jalan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan bijaksana. Rasa belas kasih memungkinkan Anda untuk melihat musuh sebagai manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan, bukan sebagai entitas yang harus dikalahkan. Ini membantu Anda mengatasi konflik dengan lebih elegan dan menghilangkan dorongan untuk membalas atau bertindak dengan kemarahan. Dengan memahami keterbatasan musuh dan mengembangkan rasa belas kasih, kita dapat mengatasi konflik dengan lebih bijaksana dan damai. Sekarang, mari kita rekap bagaimana seluruh pendekatan ini mengarahkan kita untuk memanfaatkan kekuatan batin kita dan menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam menghadapi tantangan hidup. Kemenangan sejati dalam filosofi stoik bukanlah tentang mengalahkan musuh dengan kekuatan fisik atau konfrontasi langsung, melainkan tentang mengatasi diri sendiri dan emosi destruktif yang bisa menguasai kita. Kemenangan yang paling berarti adalah ketika kita dapat mengendalikan diri, menjaga ketenangan, dan mengatasi kemarahan serta kebencian tanpa harus terlibat dalam pertarungan yang merusak. Melalui pengendalian diri dan penerimaan, kita mencapai kemenangan yang lebih mendalam dan abadi, yang memancarkan kedamaian batin dan kekuatan. Kita telah mengeksplorasi berbagai cara untuk menghancurkan musuh tanpa harus bertempur, dari pengendalian diri sebagai pertahanan utama, memahami dan menerima takdir, hingga menggunakan musuh sebagai cermin diri. Semua langkah ini mengarah pada prinsip yang sama, bahwa kekuatan dan kemenangan sejati terletak pada bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita tanpa membiarkan musuh atau situasi eksternal mempengaruhi kedamaian batin kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Kutipan ini menggarisbawahi prinsip stoik untuk berpegang pada kebenaran dan integritas dalam tindakan kita. Kemenangan yang sejati datang dari menjalani hidup dengan prinsip-prinsip ini, menghindari tindakan dan kata-kata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, dan fokus pada pengendalian diri yang lebih dalam. Doronglah diri Anda untuk menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan keheningan, ketenangan, dan pengendalian diri sebagai senjata utama Anda dalam menghadapi tantangan dan musuh. Ketika kita mampu mengatasi emosi kita dan bertindak dengan kebijaksanaan dan ketenangan, kita tidak hanya mengalahkan musuh di luar, tetapi juga mencapai kemenangan batin yang sesungguhnya. Dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya mengatasi konflik dengan elegan, tetapi juga menemukan kedamaian dan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam diri kita sendiri. Dengan mengimplementasikan filosofi ini, Anda tidak hanya akan menemukan cara yang lebih damai untuk menghadapi musuh, tetapi juga meraih keberhasilan dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan Anda. Kemenangan tanpa pertempuran adalah tanda kebijaksanaan dan kekuatan batin yang hakiki, yang hanya dapat dicapai melalui pengendalian diri dan kedamaian batin yang mendalam. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan manfaat dan inspirasi dari video ini. Saya juga berharap Anda dapat menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan Anda dan merasakan perbedaannya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan senang mendengar dan belajar dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.